Ya, masih dalam acara Infoset TVRI. Kembali lagi masih bersama narasumber kita, Dr. Yuansun Kosama, spesialis bedah konsultan vaskular. Dan bersama saya, pembawa acara hari ini, Dr. Andi Rangan. Nah, kita kembali lagi membahas. Tadi kan dok, kita sudah bahas serentetan daripada pemeriksaan penunjang ya dok ya. Ya. Baik dari laboratorium, baik dari ronsen, maupun juga dari pemeriksaan USG vaskular dok. Kemudian dari pemeriksaan CT angiografi dok, sampai juga di pemeriksaan DSA-nya ya dok ya. Nah, kira-kira dok, itu kan tadi sempat dibahas di awal ya dok, itu ada stadium akut sama kronisnya ya dok ya. Nah, kira-kira dok, kalau di penata laksanaan pemeriksaan pada stadium akut dok, kita perlu nggak pemeriksaan seperti sebanyak itu dok? Atau mungkin ada pemeriksaan yang lebih dipersingkat atau cuma cukup 1-2 modalitas dok? Betul. Nah, kalau pada kondisi akut, penegakan diagnosanya akan sedikit berbeda ya. Jadi dalam kondisi akut penanganannya pun harus cepat. Harus cepat. Jadi ya, dok, ya? tidak bisa kita menunggu serentetan pemeriksaan yang tadi kita jelaskan itu pada kondisi yang kronis. Iya, dok. Jadi pada kondisi yang akut kita akan segera menilai secara klinis kondisi pasien. Jadi kalau misalnya dipegang, denyutan nadinya sudah tidak ada, Iya, kemudian dievaluasi kondisi kakinya, apakah kakinya itu sudah terancam, sudah mulai membiru, apakah jari-jari kakinya masih bisa digerakkan atau tidak. Nah, dari tahapan-tahapan ini itu akan berbeda-beda untuk pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan. Ya. Iya, dok. Jadi kalau pada tahap masih ada dia baru merasakan nyeri yang tiba-tiba, nyeri yang akut yang terjadi, dan dia sudah datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita masih punya waktu untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Seperti misalnya kita minta CT angiografi, tapi pemeriksaan penunjang itu tidak akan menunda untuk dilakukan tata laksana bila memang kondisinya akut. Nah, itu akan berbeda. Jadi kadang, dok, kok diminta CT angiografi, saya belum di CT angiografi, kok sudah diputuskan mau operasi atau apa begitu. Nah, itu akan berbeda. Dalam kondisi akut, kita tidak menunggu sampai pemeriksaan penunjang ini keluar kalau memang belum ada begitu. Jadi dengan kondisi-kondisi klinis yang ada, diagnosa misalnya kondisi akut sudah ditegakkan, maka kita sudah bisa langsung melakukan penanganan. Kenapa dalam kondisi akut kok jadi terburu-buru, dok? Mesti cepat-cepat gitu, ya? Karena dalam kondisi akut yang pembuluh darahnya tiba-tiba tersumbat. Nah, pembuluh darah ini Tuhan menciptakannya itu dia unik. Jadi dalam kondisi kronis yang kita bicarakan tadi, pembuluh darah ini dia itu kalau pembuluh darah utamanya mengalami penyempitan atau mengalami sumbatan, maka akan terbentuk cabang-cabang kecil yang lainnya, ya akan berbentuk kayak akar-akar halus ya. Ibu-ibu yang mungkin suka tanaman seneng ya kalau misalnya cabut akar terus kelihatan akar-akar halusnya banyak. Nah, seperti itu. Cabang-cabang pembuluh darahnya itu akan terbentuk karena ada waktu. Tapi pada kondisi akut, ketika tiba-tiba pembuluh darahnya itu tersumbat, maka tidak ada aliran darah yang tidak ada nih akar-akar halusnya, kita sebutnya begitu ya. Akar-akar halus yang akan melakukan memberikan suplai darah ke daerah ujung-ujung jari kaki maupun jari tangan. Jadi dengan kondisi begini, kita harus cepat melakukan tindakan sehingga sumbatan itu dapat segera diatasi, betul, sehingga aliran darah dapat segera berjalan dan tungkai dapat diselamatkan. Nah, tapi kadang-kadang pasien masih menunda, tunggu dok, saya masih minta persetujuan keluarga, saya masih nunggu. Nah, kondisi itu ya akan memperparah kondisinya. Jadi kalau datang dengan kondisi yang kadang-kadang sudah tahap yang lebih lanjut, maka walaupun pembuluh darahnya itu sumbatannya dikeluarkan, jaringan otot, jaringan lunak yang di daerah distalnya itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini itu kita tidak ada pilihan selain melakukan amputasi. Amputasi ya dok ya? Betul. Karena kenapa mesti dilakukan amputasi? Ya biar aja dok begitu kan. Nah, ada yang bertanya begitu. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan amputasi, maka ini kan menjadi racun. Ini adalah jaringan mati yang menempel dengan jaringan sehat yang ada di badan kita. Secara tidak bisa kita kontrol, pasti ada jaringan-jaringan racun, ada zat-zat beracun yang nanti akan dilepaskan dan akan masuk ke dalam
jaringan yang sehat. ya, Dok, Nah, ya. dengan begitu kondisinya itu bisa menjadi infeksi yang parah untuk pasien dan itu bisa mengancam nyawa. Makanya kenapa tujuannya pada kondisi akut ini akan berbeda. Kita tidak melalui rentetan pemeriksaan penunjang itu, iya, Dok. tapi dengan modalitas yang terbatas tapi tepat, kita bisa menentukan tindakan apa yang harus segera dilakukan pada kondisi akut itu. Iya. Oke. Seperti Ya. itu, Dokter. Jadi itu jadi perhatian ya buat pemirsa-pemirsa sekalian yang ada di rumah. Jadi sebenarnya kondisi akut itu merupakan butuh tindakan cepat, tetapi butuh juga respon yang cepat juga ya baik dari pasien maupun juga dari kita, Betul. tim dokter yang ada. Karena kalau juga hambatannya mungkin kalau dari keluarga lambat memberikan persetujuan, banyak pertimbangan, memperlambat juga istilahnya mungkin golden periodnya ya, Dok ya. Betul. Jadi istilahnya masih golden periodnya, kita nggak bisa menangani di golden periodnya itu, akibatnya komplikasi di masa akutnya itu jauh lebih besar, komplikasinya. Betul. Nah, kira-kira Dok, kalau untuk pemeriksaan pada pasien yang sudah dengan stadium kronis ya, Dok ya. Nah, berarti otomatis pemeriksaannya mungkin bakal jauh lebih tidak emergensi kan, Dok ya? Atau masih sama pemeriksaannya kondisinya dengan itu akut, Dok? tergantung. Jadi nanti ya. Secara keseluruhan, secara garis besar, kebanyakan pasien akan datang dengan kondisi kronik yang stabil. Ya, dalam kondisi seperti ini kita masih punya waktu untuk melakukan pemeriksaan penunjang sehingga nanti penanganannya bisa tepat guna dan tepat sasaran. Begitu. Nah, tapi ada kondisi yang disebut akut on kronik. Akut on kronik. Ya. Jadi sebenarnya pasien itu sudah mengalami gejala yang kronik, tapi tiba-tiba ada sumbatan yang muncul. Jadinya gejala akut yang muncul. Nah, jadi ada gejala akut, tapi ditutupi juga oleh gejala yang kronis. Sudah lama ya, Dok. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentu penanganannya juga akan berbeda dengan yang kronis. Pemeriksaannya juga tidak akan sebanyak yang pada kondisi yang kronis itu. Nah, Dok, kira-kira Dok, mungkin juga pemirsa di rumah mungkin bingung. Kira-kira Dok, kalau kita katakan ini penyakit arteri perifer yang akut itu berapa lama ya, Dok? Kira-kira, Dok, sama yang penyakit kronis itu yang sudah dikatakan berapa lama, Dok? Ada durasinya, Dok, untuk kita menentukan ini sudah masih akut atau ini sudah kronis, Dok? Oke. Nah, penyumbatan akut sendiri itu secara definitifnya itu adalah bila nyeri itu terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba ya, Dok? Ya, tiba-tiba terus ujung-ujung kaki atau ujung tangannya terasa dingin, terus kemudian diraba, denyutanannya sudah tidak ada, itu kondisi yang akut. Ya, secara batasan, secara internasional mereka menyebutkan kondisi akut pada pembuluh darah ini adalah sampai kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan. Ya. Itu berarti masih dalam fase akut ya, Dok? Fase yang akut, begitu. Oke, Dok. Ya, tapi kalau lebih dari 3 bulan dan penyakitnya itu terjadi secara perlahan-lahan, rasa tidak nyaman, istirahat, menghilang. Kemudian kembali ketika beraktivitas, nyeri lagi, hilang lagi. Nah, itu kalau terjadi terus lebih dari 3 bulan, itu disebut sebagai kondisi yang kronis. Begitu. Ya, sudah cukup jelas ya kira-kira pemirsa di rumah, kapan kita katakan ini akut, kapan kita katakan ini berada di stadium kronis. Nah, untuk kita lebih tahu bagaimana tata laksana kira-kira pada pasien dengan penyakit arteri perifer, kita akan ketahui setelah jeda yang satu ini.